Direktorat Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK batal memanggil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep terkait dugaan gratifikasi jet pribadi. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas atau UNAD, Ferry Ansari, menilai lembaga anti rasuah saat ini menjadi boneka Presiden Joko Widodo. Menurut Ferry, KPK saat ini dilemahkan Presiden Joko Widodo sehingga tidak berani menyentuh dan menyelidiki perkara terkait keluarga Presiden. Pernyataan Ferry disampaikan dalam program Talk Overview Tribun News pada Rabu 4 September 2024. Menurutnya, sepak terjang KPK itu terkungkung dengan kekuasaan Jokowi. Ia mengatakan pemberian label gratifikasi kepada Kaisang berkaitan dengan ayahnya Presiden Joko Widodo. Ferry juga menyampaikan bahwa dalam kasus ini, salah seorang yang bisa diselidiki adalah Presiden yang menurutnya terindikasi terlibat dalam gratifikasi Kaisang. Ya, sejak KPK menjadi lembaga di bawah rumpun kekuasaan eksekutif yang dibuat dan dirancang sendiri oleh Pak Presiden, KPK itu adalah bonekanya Presiden. Pertanyaan besarnya bagaimana mungkin boneka semacam KPK bisa menyelidiki kasus yang berkaitan erat dengan keluarga Presiden. Kalau diperhatikan pasal 12B, 12C ya, dan berbagai peraturan KPK, soal gratifikasi bahkan, kan dikatakan bahwa ada gratifikasi yang boleh diterima dan pemberian gratifikasi itu dengan syarat-syarat dan penjelasan yang begitu clear ya. Misalnya kalau menerima pena buku kecil ikut seminar ya boleh saja gitu ya. Pemberian karena relasi keluarga satu ke samping satu ke bawah itu juga dimungkinkan. Nah, bagaimana dengan pemberian terhadap keluarga? Masih memungkinkan sepanjang dilaporkan. Nah, masalahnya ini sudah terjadi nih barang gitu ya. Dan harus diingat bahwa kalau keluarga menerima, yang salah satu yang akan diselidik itu adalah orang yang diindikasikan terkait dengan pemberian itu. Siapa yang terkait langsung dengan pemberian itu kepada keluarganya? Ya Presiden begitu ya. Jadi kalau nanti gratifikasi terhadap Kaisang berupa perjalanan ke luar negeri ini mau dikaitkan, tentu pemberian ini akan dikaitkan dengan posisi Presiden ayahnya. Ya. Nah, pertanyaannya adalah beranikah KPK? Ya tidak berani kalau KPK-nya pengecut seperti ini. Dan saya tidak yakin ya akan ada kekuasaan dari KPK yang mampu mendekati lingkaran istana. Itu sangat diragukan. Bukan putus asa, cuma rasional saja. Bahwa KPK dengan kapasitas seperti ini tidak akan mungkin menyentuh keluarga istana. Jadi tidak berharap banyak ya karena memang rancang bangun KPK saat ini memang KPK dilemahkan, dilumpuhkan oleh Presiden sendiri. Presiden adalah pelaku utamanya. Jadi wajar kalau kemudian KPK saat ini tidak akan menyentuh apalagi menyelidiki perkara-perkara yang berkaitan dengan keluarga Presiden. Kalau kasus ini sudah jelas ya, bagi saya sudah sangat clear, loud and clear ini adalah gratifikasi. Tidak mungkin seorang keluarga Presiden menerima sesuatu dari perusahaan luar negeri kalau tidak ada kong kali kong di baliknya. Di banyak peristiwa ya ketatanegaraan di dunia, termasuk di negara-negara maju, keluarga menerima parfum saja itu jadi masalah. Jangankan di negara maju, di negara klasik seperti zaman era kenabian saja, itu ada khalifah-khalifah yang menerima keluarganya parfum juga kena ya. Sama, saya pikir konsepnya sudah terang benderang, cuman
aparat dalam hal ini KPK mau kemudian bertindak dan mematuhi hukum itu sendiri, ya itu kita bisa lihat kondisinya tidak akan sejauh itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.